Shalom dan selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pertama-tama selamat Tahun Baru Imlek bagi kita yang merayakannya. Pada sore hari ini Misa Kudus diselenggarakan oleh kelompok Misa Kudus berbahasa Mandarin dan sebentar akan dipersembahkan oleh Pastor Vikaris Paroki Kristus Raja Andalas Pastor Agustinus Matasak. 大家好，好，恭喜新年快乐！欢迎看入 Paroki Kristus Raja Andalas。Jitu Yunwang Tan Si Tan Chu, Juta Hua Yu Misa. Inli temi misayo Agustinus Matasak Senfu Cuce Xie. Kita siapkan nyanyian pembuka.
亲爱的弟兄们，大家下午好，请起立，我们来唱金坛咏。Selamat sore saudara terkasih dalam Kristus. Mari kita membuka lagu kita dengan lagu Kong He Kuai Le Xin Ning. Kong He Kuai Le Xin Ning, Kong He Kuai Le Xin Ning, Kong He Kuai Le Xin Ning，幸福又安全，万事称心如意，年年大吉大利，四海观庆生平，人人都欢喜，家家过新年，气氛多热闹，锣鼓响声隆隆，快乐又逍遥，大家一见面，恭贺新年好，天主教父保护，生灵都安好。恭贺快乐新年，恭贺快乐新年，恭贺快乐新年，幸福又安全，万事称心如意，年年大吉大利，四海观庆生平，人人都欢喜，家家过新年，气氛多热闹，锣鼓响声隆隆，快乐又逍遥，大家一见面，恭贺新年好，天主教父保护，生灵都安好。Intensi doa kita pada sore hari ini, pertama bersyukur atas bertambahnya usia 1 tahun Ibu Margareta Wea, juga bertambahnya usia Alexandri Reko Uwoti Wijaya, dan juga bersyukur bersama atas ulang tahun Ibu Tansio Leang yang merayakan ulang tahunnya ke-80 hari ini. Semoga tetap panjang umur, sehat selalu. Dan sembari juga kita bersyukur bersama dengan para pastor yang merayakan ulang tahunnya. Pastor Franz Nipa berulang tahun kelahiran, Pastor Pascalis Laoda ulang tahun imamat, Pastor Alexander Palino MSC merayakan ulang tahun imamat, dan juga kita berdoa untuk keselamatan almarhum Bapak Petrus Saung, 5 tahun lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Almarhum Ianti Torion telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan 14 tahun yang lalu, dan almarhum Go Edi meninggal 6 tahun yang lalu. Juga kita mohon keselamatan Allah bagi saudara Yonas yang telah dipanggil Tuhan 30 Desember 2023 yang lalu. Bapak Ibu saudara-saudari, misa ini dikatakan misa Mandarin. Saya coba pandu beberapa bagian, saya berusaha semoga dapat dimengerti, tetapi yang penting adalah hari ini kita merayakan Ekaristi Kudus bersama. Inpu Jisi Jiseng Seng Jiming Amin. Yuan Tian Pu Te Chiai Jitu Te Seng Chong Seng Sen Te Enchi Unimen Tong Chai. 也与你的心灵同在。 Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa-dosa kita sembari memohon pula rahmat pengampunan Allah. 我向全能的天主父和各位教友承认
我是言行为上的过失，我罪，我的重罪。为此恳请同生同证圣母玛利亚、天使、圣人和你们各位教友，为我们祈求上主，我们的天主。愿quyền能的天主ជួយ怜我们，赦免我们的罪，使我们得到永生。阿明。Cuy Linsong, Tuhan kasihanilah. Chúa ni truy liền, sáng Chúa ni truy liền, chỉ tu Chúa ni truy liền, chỉ tu Chúa ni truy liền, sáng Chúa ni truy liền, Chúa ni truy liền. Kemuliaan Quang Yon Song. Chủ爱的人在世享平安，主天主，天上的君王，全能的天主圣父，我们为了你无上的光荣，赞美你，称颂你，朝拜你，宣扬你，感谢你，主耶稣基督独生子，主天主，天主的羔羊，圣父之子，出面是罪者，求你去怜我们；出面是罪者，求你俯听我们的祈祷；走在生活自由者，求你去怜我们，因为只有你是神的，只有你是主，只有你是至高无上的耶稣基督，你和圣神同享天主生活的光荣。阿门。经大家祈祷，圣主，我们的天主，求你使我们以恶怒小爱心跟爱民，因为圣子不爱的精神爱人，以生所求是高你的情，我们的主天主耶稣基督，大黑米之圣神，永生永远。阿门。共读受古利亚先知书。地方上所有谨守天主法律的卑微的人，你们要寻求上主，你们要追求公义，追求建和，这样也许在上主愤怒的日子，你们能多生棉货。我要在你们中间留下艰辛病苦的人，他们会以来上主的名号。那些掌权的以色列人民不再喊谢尔，也不再说谎言。
在他们口里再也找不到其他的言语。的确，他们活使牧烦，活使休息，没有人来恐吓他们了。以上是天主的圣训，感谢天主。八参咏。生病的人是有福的，因为天国是他们的。三主为受压迫的人伸冤，打给饥饿的人食物，施救饭后的自由。生病的人是有福的，因为天国是他们的。三主之下之福民，三主之下路的人是神，是手指压着顶上。真爱一人，生病的人是有福的，因为天国是他们的。三主保护离开，扶助无辜而寡妇，希望人迷失道路。生病的人是有福的，因为天国是他们的。三主将永世为王，是永的天主，万所无缺。生病的人是有福的，因为天国是他们的。攻读圣保禄宗徒致人格多人天书。弟兄们，你们看一看，你们是怎样蒙召的？从人的观点看，你们当中有智慧的人并不多，有权势的人也不多，显贵的人更不多。天主偏偏召选了世上愚拙的人，来羞辱那有智慧的；召选了世上懦弱的人，来羞辱那坚强的。圣而天主召选了世人认为卑贱的和受人轻视，以及那些认为不足敬重的，来推翻那些被认为重要的。这样，谁也不能在天主面前有所夸耀。你们得以与耶稣基督结合，全是由于天主，也是由于天主。基督成了我们的智慧、正义、圣化者和救赎者，如同经上所记载：凡要夸耀的，该在主内夸耀。以上是天主的圣训。感谢天主，请起立，福音前方父。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，
Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, selamat sore. Semoga kabarnya baik semua. Sore saya bangun kurang lebih 4:30 dalam keadaan yang sedikit panik dan kaget, karena sepintas saya lihat HP 5:30. Saya bangun dengan kepanikan itu, mandi, setelah itu saya berganti, saya lihat ulang jam, baru jam 4:39. Syukur, karena rasa-rasanya hari ini seperti saya membayangkan dengan begitu banyak kesibukan, saya harus lagi mempersiapkan diri secara ekstra untuk misa, dikatakan misa Mandarin. Saya kaget ketika dikasih masuk di dalam WA itu flyer misa Mandarin tanggal sekian dipimpin oleh Pastor Agustinus Matasak. Langsung saya matimi. Dan kemudian beberapa waktu yang lalu flyer itu masuk di WA-nya para imam. Untungnya masuknya di sharing para imam, di mana di situ lebih banyak imam-imam muda. Lalu saya ada yang puji, ada yang bully, ada yang macam-macam. Saya hanya bilang, saya ini hamba Tuhan hanya untuk melayani orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Apapun yang terjadi, terjadilah. Ya, yang penting kita misa. Tapi jangan sampai misalnya jadi mainan, bukan tuh. Ya, meskipun pastornya abal-abal berbahasa Mandarin, tetapi ternyata kita kusuk mendengarkan, mungkin karena tidak mengerti. Saya juga tidak mengerti. Saya yang bilang tapi saya tidak mengerti. Ya, saya hanya baca. Cuma saja saya mengerti dalam arti memahami apa yang saya bilang itu, ini. Karena paling tidak karena saya imam, ketika saya lakukan begini saya tahu bahwa ini maksudnya. Nah,
Semoga juga umat demikian. Nah, baik, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, hari ini tiga kutipan sabda Allah yang disajikan kepada kita. Pertama itu dari nubuat Sefanya, bacaan kedua dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, dan yang ketiga Injil Matius. Semuanya adalah, kalau mau dikatakan dalam bacaan Injil itu sangat jelas dikatakan sebagai sabda sukacita. Tetapi dalam bacaan pertama dan kedua adalah sabda peneguhan kepada umat yang sungguh percaya kepada Kristus. Bangsa Israel yang telah dikuasai oleh bangsa atau ditaklukkan oleh bangsa Assyria, tentu saja mereka dalam situasi yang tidak menentu. Mereka merasa hidup di bawah tekanan dan tidak ada kebebasan untuk mengungkapkan iman mereka kepada Allah yang mereka harapkan sebagai penolong bagi mereka. Ya, kita yang hadir di sini, kalau saya lihat usia mungkin 1-2 masih mengalami yang namanya masa-masa penjajahan. Suatu situasi di mana memang serba sulit, apalagi untuk mengungkapkan, mengekspresikan iman kita. Kita selalu terkungkung, dan bahkan di zaman merdeka seperti ini masih banyak teman-teman kita mengalami hal yang sama, di mana tidak begitu bebas untuk mengekspresikan iman mereka, mengungkapkan iman mereka, terlebih lewat perayaan-perayaan Ekaristi. Seingat saya dulu ketika saya masih frater Toper, tahun orientasi pastoral di Sopeng, lalu saya ke daerah Sinjai sana, dan sampai sekarang hal itu masih terjadi, bahwa kita merayakan ibadat atau Ekaristi dalam suasana yang serba takut, terkekang. Kenapa? Kalau terdengar bahwa ini orang Katolik misa, biasanya dilempari rumah. Ya, saya tidak tahu, mungkin ada orang dari Sinjai di sini. Tetapi itu yang terjadi. Pastor paroki yang menggantikan Pastor Agus, pastor paroki kita, dulu memang suaranya kencang. Lalu ketika merayakan Ekaristi di Sinjai, umat sudah katakan kepada pastor, mohon maaf pastor, nanti kalau misa suaranya dipelan-pelan saja. Iya. Tapi ketika misa baru mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baru salam sudah batu di atas atap. Nah, ini suatu tekanan yang luar biasa. Suatu situasi yang memang tidak mudah. Tetapi dalam situasi seperti itulah Sefanya menubuatkan kepada bangsa Israel supaya dalam situasi seperti itu sekalipun, jangan hanya pada situasi itu lalu Anda sujud sembah di hadapan Allah, memohon kepada Allah supaya Allah menolong. Jangan hanya dalam situasi itu. Dalam situasi merdeka sekalipun, di sanalah Anda akan menjadi saksi, akan memberitakan kabar sukacita kepada setiap orang yang sungguh mau percaya kepada Allah. Dan Sefanya menubuatkan kepada bangsa Israel supaya mereka dalam menjalani seluruh kehidupan mereka jangan lari dari Tuhan. Apapun situasinya, entah itu dalam keadaan terpuruk, entah itu dalam keadaan berhasil, maju, sukses, dalam seluruh situasi,
mesti setia dan taat kepada Allah. Karena semuanya bukan ditentukan oleh kesuksesan kita, kenyamanan kita, keamanan kita, tetapi semuanya kemudian ditentukan oleh Allah yang mengasihi kita. Hal yang sama kurang lebih disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Tentu saja Bapak Ibu kalau pelajari Korintus itu seperti apa, ya. Tetapi dalam situasi seperti itu, Paulus berbicara kepada rakyat jelata dan kaum papa. Di Korintus begitu banyak orang yang tersingkirkan, ditindas, miskin, papa, dan itulah sasaran dari penyampaian pemberitaan Rasul Paulus. Mengingatkan mereka dalam situasi seperti itu, kondisi hidup seperti itu, janganlah berkecil hati. Jangan merasa bahwa Anda tidak berguna. Jangan merasa bahwa Anda adalah orang kesekian dari orang yang lain. Jangan merasa bahwa Anda tidak lebih berguna daripada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Dalam segala situasi kehidupan kita, Rasul Paulus mengingatkan umat atau jemaat di Korintus supaya mereka mengingat kembali bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Mesti selalu sampai pada kesadaran bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Allah telah memanggil kita. Kita pun yang berkumpul dalam gereja ini, kita harus selalu mengingat bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Sejak kapan? Sejak kita dibaptis, diterima dalam kesatuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita telah disatukan dengan Allah. Meskipun mungkin secara duniawi keadaan kita entah dalam situasi ekonomi ataupun sosial, kita merasa bahwa kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan orang lain. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan, ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Dunia tidak memanggil kita, tetapi Allah yang memanggil kita, menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Dan karena itu kita mesti sampai pada kesadaran itu, dan diharapkan bahwa dalam kesadaran itu kita mau terus berusaha agar kita membuat hidup kita selalu berada di dalam kesatuan dengan Allah dalam Kristus Yesus. Dan oleh Dia Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Kita mesti mempersatukan hidup kita dengan Kristus, dan Dialah yang akan menjadikan hikmat bagi kita. Tidak perlu kita mencari hikmat, tidak perlu kita mencari pembenaran, karena Dialah yang akan memberi hikmat kepada kita. Dialah yang akan membenarkan kita. Kalau kita sungguh mau menyatukan, mempersatukan hidup kita dengan Dia. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lewat sabda Injil yang kita dengarkan tadi, sabda bahagia, juga terus menegaskan kepada kita bahwa situasi-situasi yang dialami baik oleh bangsa Israel maupun jemaat di Korintus, situasi-situasi seperti itu yang juga dialami dan dilihat oleh Yesus, di mana kadang-kadang orang yang percaya kemudian tanda petik ciut nyalinya ketika berhadapan dengan situasi kehidupan, baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial. Allah dalam diri Yesus Kristus mengingatkan kepada kita bahwa dalam situasi seperti itulah kita mesti justru hadir sebaliknya. Ketika
ada penindasan, kita diharapkan menjadi pembawa damai. Ketika ada fitnah, tentu kita diharapkan menjadi orang yang pembawa kebenaran. Dan seterusnya, kita diajak untuk tampil berbeda, bertolak belakang dengan apa yang dunia mau, dan kita mau tampil dengan apa yang Allah mau. Minggu lalu saya singgung dan tekankan bahwa seringkali yang menjadi problem dalam hidup orang beriman adalah justru ketika kita hadir sebagai orang beriman, menempatkan diri kita sebagai orang yang berkuasa daripada Allah. Karena kita meminta dan mau supaya Allah melakukan apa yang kita kehendaki. Bukan kita datang sebagai orang yang sungguh di bawah kuasa Allah, meminta kepadanya supaya kita dimampukan untuk sungguh dapat melakukan apa yang Ia kehendaki. Dan karena itulah Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari dalam segala keberadaan kita, dalam situasi hidup kita masing-masing, kita datang kepada Allah, semakin memahami, mengerti apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Semoga apa yang dijanjikan oleh Allah, yakni kerajaan surga, kerajaan Allah sebagaimana yang disampaikan Yesus dalam kabar sukacita dalam bacaan Injil tadi, semuanya menjadi kepunyaan kita ketika kita sungguh mau, setia dan taat kepadanya, menjalani hidup kita menurut apa yang Ia kehendaki. Bukankah Yesus juga telah memperlihatkan secara nyata, memberi teladan dalam suatu tindakan kepada kita, bagaimana Ia taat kepada Allah Bapa, bukan untuk melakukan kehendaknya, melainkan melakukan kehendak Bapa. Kita juga masih ingat ketika Yesus di Taman Getsemani, ketika Ia berdoa semalam-malaman, yang merasakan begitu beratnya beban hidup, penderitaan yang akan Ia hadapi sebagai manusia, merasa tidak sanggup, dan kemudian Ia datang kepada Bapanya sekiranya cawan ini berlalu. Tetapi kemudian Ia sungguh sadar bahwa Ia justru harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapanya, dan Ia berkata, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Betul bahwa kita mesti berusaha sekuat tenaga, tetapi pada akhirnya semuanya akan ditentukan oleh Allah dengan segala kehendaknya. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sembari menyerahkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, kita mohon juga semoga Ia senantiasa pula memberikan kekuatan kepada kita, agar kita sungguh dimampukan melaksanakan, mengusahakan, memahami apa yang Ia kehendaki bagi kita. Semoga demikian. Amin. Qin Qili Xin Jing, aku percaya. 我信全能的天主父，天地万物的创造者，我信父的唯一子，我们的主耶稣基督。我信他因圣神降临，如同这玛利亚诞生。我信他在比拉多之真实门廊，被钉在十字架上，死而安葬。我信他下降阴府，第三日从死者中复活。我信他升了天，坐在全能天主父的右边。我信他要从天降来，审判生者死者。我信圣神，我信圣而共教会，诸圣的相通。我信罪过的赦免，
我信肉身的负荷，我信永恒的生命。阿明。Doa umat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menyampaikan segala pengharapan dan doa-doa permohonan kita melalui doa-doa umat kita. 请为全体神职人员祈祷，求主使他们明了自己的职责，深得门经，求领心切，多伤牧养上主的羊群。我们同声祈祷，求主父听我们，请为我们分离的弟兄们祈祷，求主使他们在纪念主的生昌礼仪中，充分体会到合一的重要，在日常生活中常与我教会接触，并改善我们之间的兄弟关系。我们同声祈祷，求主父听我们，请为所有先生遗嘱的神职人员和修士修女们祈祷，求主赋予他们，增强他们的精神力量，使他们充满传教的热忱和牺牲的精神。我们同声祈祷，求主父听我们，请为我们本堂区内的青年祈祷，求主使他们全经圣母，消化圣母，忠孝亲兄及服从的美德。我们同声祈祷，求主父听我们。 Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan pula intensi pribadi kita. Sembari mendoakan pula saudara-saudari kita, orang-orang yang kita kasihi yang meminta kita bantu dengan doa, khususnya mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan, mereka yang menderita karena sakit. Marilah berdoa kepada Tuhan. 求主父听我们。 Kita juga berdoa untuk rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Almarhumah Yanti Turyon, almarhum Go Edi, almarhum Bapak Petrus Saung, dan juga saudara Yonas. Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mengarahkan umat-Mu untuk sungguh sampai pada kerajaan-Mu, menikmati kemuliaan-Mu. Namun kami sadar pula bahwa perjuangan hidup kami seringkali berhadapan dengan persoalan-persoalan dunia yang seringkali membawa kami ke dalam perbuatan-perbuatan dosa yang menghalangi kami untuk boleh menikmati kemuliaan-Mu. Hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu ini telah memperjuangkan hidup imannya untuk keselamatan itu, menikmati kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Engkau telah memanggilnya dari tengah-tengah dunia dan dari tengah-tengah keluarga, dan kami mohon bersama dengan segenap keluarga, semoga Engkau pula melayak pantaskan mereka menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan sekiranya
selama menjalani hidup di dunia ini mereka jatuh ke dalam dosa, maka kami mohon kepadamu ya Allah yang Maha Rahim, ampunilah salah dosa mereka, layak pantaskan mereka boleh masuk dalam kerajaan-Mu. Marilah kita mohon kepada Tuhan. 求主父听我们。 Kita juga bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya, Ibu Margarita Wea, Alexander Reko Wati Wijaya, Ibu Tan Siu Leang, dan para pastor yang merayakan ulang tahun kelahiran dan imamat, Pastor Franz Nipa, Pastor Paskalis Laoda, Pastor Alexander Palino. Bapa yang Maha Baik, sungguh limpah syukur terima kasih kami aturkan kepadamu atas rahmat kehidupan yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kehidupan kami, terlebih bagi hamba-hambamu yang merayakan ulang tahunnya. Tambahkanlah kiranya dalam seluruh perjuangan hidup mereka suatu kegembiraan, kebahagiaan, dan kehidupan, dan berikan mereka kesehatan dan kekuatan senantiasa menjalani kehidupan mereka selanjutnya. Marilah kita mohon kepada Tuhan. 求主父听我们。 Allah Bapa yang Maha Baik, janganlah membiarkan orang yang percaya kepadamu hidup dalam kegelapan dosa. Semoga putramu menjadi penuntun kami di jalan menyongsong Engkau Allah kami sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Fon Xian Yong, lagu persiapan persembahan. Ni们一切口渴的，都请全来水前旁，没有钱的也可来，都可来买吃。来买不要殷勤，来买不要代价，来向耶稣基督买就很难。你们一切口渴的，都请全来水前旁，没有钱的也可来，都可来买吃。来买不要殷勤，来买不要代价，来向耶稣基督买就很难。你们一切口渴的，都请全来水前旁，没有钱的也可来，都可来买吃。 Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, tidak gemerangkan dari anggur yang kami siapkan lagi pokang dan dari usaha manusia yang bagi kami menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Pertama ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah dan berkatilah roti dan anggur yang kami persembahkan sebagai ungkapan kerendahan hati kami
untuk menjawab panggilan putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sang, sang, sang. Sang, sang, sang， 生出万有的天主，你的光阳充满天地，丰富之声响彻音响。奉主名而来的，当受证明，丰富之声响彻音响。 Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid. Siswa-siswi tingkat SMP akan dimulai pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 bagi mereka yang bersekolah di sekolah negeri ataupun sekolah swasta non-Katolik. Jadi pelajaran agama Katolik untuk tingkat SMP bagi mereka yang bersekolah di sekolah negeri atau di sekolah swasta non-Katolik. Diselenggarakan pada pukul 6 sore di aula lantai 1. Kelima, pertemuan lansia dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 jam 9 pagi di aula lantai 1. Yang keenam, rencana peresmian atau dedikasi gereja kita akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Bagi umat disilahkan untuk mengikuti misa lewat live streaming, dan itu disebabkan karena tempat yang sangat terbatas. Yang ketujuh, sehubungan dengan akan diadakannya Camps Youth Day yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 April 2023, maka volunteer Kompep atau Komisi Kepemudaan melaksanakan penggalangan dana basar berupa daging dan barang-barang rohani. Demikian pengumuman paroki untuk minggu ini. Dan pertama-tama kami atas nama pengurus kelompok Misa Kudus berbahasa Mandarin mengucapkan terima kasih kepada Pastor Agus Matasak, Pastor Vikaris Paroki Kristus Raja Andalas,
yang kalau boleh saya katakan semakin hari semakin baik, karena beliau menyelenggarakan misa atau mempersembahkan misa untuk kita pada sore hari ini adalah untuk yang kedua kalinya. Jadi ini bukan yang pertama kali buat beliau, yang kedua kalinya, dan setiap kali menjadi lebih baik. Yang kedua yang perlu juga menjadi perhatian kita bahwa kita di sini melihat suasana nuansa busana merah. Dan itu mengingatkan kita pada sebuah ungkapan lama yang disampaikan oleh proklamator kita, Bung Karno, yaitu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, keikutsertaan kita pada Misa Kudus yang berbahasa Mandarin, meskipun itu digunakan dalam dua bahasa, itu mengingatkan kita pada sejarah paroki ini 83 tahun yang lalu, di mana misa dipersembahkan persis dalam bentuk seperti ini, dalam bahasa Mandarin, bahasa Koyin. Nah, kita menjadi bagian dari sejarah perjalanan paroki kita, maka patut kita bersyukur bahwa Misa Kudus dalam bahasa Mandarin tetap dipersembahkan di paroki ini dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangannya, karena itulah merupakan sejarah paroki kita. Paroki kita berasal dari paroki tituler kategorial, tidak seperti paroki-paroki lain yang ada di Kevikepan Makassar. Mereka berasal dari paroki teritorial, memang sudah paroki wilayah. Paroki Kristus Raja Andalas berasal dari paroki tituler kategorial yang pada awalnya berdiri untuk melayani saudara dan saudari kita yang berbahasa Mandarin dan berbudaya Tionghoa. Jadi paroki Andalas adalah paroki seluruh kota Makassar pada awal berdirinya. Maka terima kasih sekali lagi untuk dukungan dan bantuan kita, dan kita bersyukur semoga Tuhan tetap memampukan kita untuk melaksanakan dan menjalankan misa ini. Nah, untuk itu maka sebagai pengurus kami sudah mencoba untuk menggagas beberapa hal. Yang pertama, Misa Kudus berbahasa Mandarin akan diselenggarakan kembali pada bulan April, bulan Juli, dan bulan Oktober, yaitu bulan di mana kalender liturgi memiliki pekan kelima. Jadi kita akan melaksanakan Misa Kudus berbahasa Mandarin pada setiap pekan kelima dari bulan-bulan tertentu yang sudah saya sebutkan tadi, bulan April, bulan Juli, dan bulan Oktober. Kemudian yang kedua adalah kita mencoba juga untuk menyelenggarakan doa rosario bersama dalam bahasa Mandarin pada bulan Mei dan bulan Oktober. Dan untuk rencana yang ketiga, mohon bantuan kita semua, terutama yang memiliki kemampuan dalam membelajarkan bahasa Mandarin dengan segala kekurangannya. Kita akan juga mencoba untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Mandarin bagi anak-anak kita yang berada di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Ini untuk memotivasi dan juga untuk mendorong orang-orang muda kita, anak-anak kita untuk juga bisa belajar hal ini dari awal, dari muda, sehingga mereka bisa juga mengambil bagian dalam upaya melestarikan sejarah paroki kita. Karena paroki kita sekali lagi berdiri di atas sejarah perayaan Ekaristi yang dipersembahkan dalam bahasa Mandarin. Terima kasih banyak untuk kehadiran kita semua, dan semoga Tuhan senantiasa memberkati kita. 首先我们来感谢 Agustinus Matasak 神父为我们主祭了今日的华语弥撒，也感谢各位兄弟姐妹的服务，最后又感谢各位教友已经跟我们一起参加今日的华语弥撒，希望未来华语弥撒会更发展进步，天主保佑我们。
下次的弥撒再见，感谢天主。 Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutupnya dengan berkat Tuhan seluruh rangkaian perayaan kudus kita ini, perkenankan saya mengaturkan terima kasih kepada segenap petugas liturgi dan segenap umat yang hadir dalam perayaan kudus ini. Saya kembali teringat pada peribahasa ketika masih SD, tiada rotan akar pun jadi. Tapi bukan asal akar ya. Ya, akar itu maksudnya kalau rotan dicari itu berarti di hutan, dan di hutan itu begitu banyak akar-akar yang menggelantung. Jadi kalau orang tidak dapat rotan, lalu akar itu yang dipakai. Nah, seumpama itulah kiranya perayaan kita hari ini. Jadi sebenarnya sudah kenapa saya mau? Pertama, karena saya kembali teringat apa yang disampaikan oleh Pak Frederick tadi, bahwa paroki kita ini adalah paroki yang diawali dengan pelayanan kepada teman-teman Tionghoa yang tidak dapat berbahasa Indonesia waktu itu, dan dilayani secara dalam bahasa Mandarin. Jadi tetap ada pelayanan demi keselamatan jiwa-jiwa saudara-saudari yang tidak dapat berbahasa Indonesia waktu itu. Sekarang hampir semua orang dapat berbahasa Indonesia, tetapi kita tidak dapat melupakan sejarah pembentukan gereja kita ini. Dan saya merasa bahwa tinggal satu-satunya yang dapat menjadi ciri khas Paroki Kristus Raja Andalas adalah dengan misa Mandarin. Cuma saja bahwa tenaga untuk pelayanan misa Mandarin itu bagi keuskupan kita masih sangat-sangat terbatas. Pastor dulu pernah di sini sebagai pastor vikaris, juga pernah kursus bahasa Mandarin dan mungkin beberapa kali memimpin misa bahasa Mandarin di tempat ini. Tetapi hari ini tidak sempat melayani kita karena ada kepentingan yang lain. Lalu tanda petik kemudian saya yang kebetulan memang juga jadwal saya pimpin misa sore ini, lalu bertepatan dengan misa Mandarin. Baiklah, saya coba-coba, mohon maaf lidah saya keloknya belum lincah, lemak babinya untuk lidah saya masih kurang licin, jadi masih kasar bahasanya. Jadi mohon dimaafkan. Saya tadi ketika bacaan doa umat, mazmur, saya dalam hati, kok saya tidak bisa baca begitu ya? Tapi kemudian saya sadar, oh tidak, memang mata saya belum kurang sipit. Jadi seandainya agak sipit mata saya mungkin juga lincah begitu. Tetapi ya, meskipun demikian, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita boleh merayakan misa ini. Meskipun dalam dua bahasa dikatakan Pak Frederick tadi dui bahasa, tapi kita boleh merayakannya dengan kusuk dan semoga semakin meneguhkan iman kita masing-masing. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita dan partisipasi kita bersama dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Mari kita menutup seluruh rangkaian perayaan kita dengan berkat Tuhan. Yuan Chu Unimen Tong Chai Yuan Kuan Neng Te Tian Chu Seng Fu Seng Shen Jiang Fu Nimen. Misa Li Seng. 感谢天主，李成勇，新年新希望。Lagu penutup. Wan di背所有车音痛苦失望，来把音觉醒。
忘记背后所有愁与痛苦失望，来吧，迎接新年，新年有新希望。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你呀！忘记背后所有愁与痛苦失望，来吧，迎接新年，新年有新希望。忘记背后所有愁与痛苦失望，来吧，迎接新年，新年有新希望。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜。